Selamat datang di video pembelajaran Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang koperasi dan UMKM sebagai fondasi perekonomian. Pembahasan tentang UMKM dimulai dengan mengetahui apa itu UMKM. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Masing-masing usaha tersebut memiliki ciri dan karakteristik tersendiri. Untuk usaha mikro, ciri-ciri yang ada adalah lain. 1. Badan usaha perorangan. Yang kedua, kekayaan bersih yang dimiliki hingga 50 juta. Dan yang ketiga, omset penjualan tahunannya mencapai 300 juta. Adapun untuk usaha kecil, ciri-cirinya antara lain: 1. Usaha perorangan, badan usaha, atau koperasi. Yang kedua, kekayaan bersih yang dimiliki paling banyak 200 juta. Yang ketiga, penjualan yang dilakukan paling banyak 1 miliar rupiah. Usaha menengah memiliki ciri-ciri antara lain: 1. Perorangan atau badan usaha dan bukan anak perusahaan. Yang kedua, kekayaan bersih yang dimilikinya berkisar antara 500 juta hingga 10 miliar. Dan yang ketiga, jumlah omset penjualannya berkisar antara 2,5 miliar hingga 50 miliar rupiah. Perkembangan jumlah unit usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM berdasarkan data yang bersumber dari Biro Pusat Statistik tahun 2020 menunjukkan terjadi peningkatan jumlah UMKM yang berada di Indonesia. Mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2018, angka terakhir menunjukkan jumlah UMKM yang ada di Indonesia lebih dari 60 juta unit. Berkembangnya jumlah UMKM yang ada di Indonesia tidak terlepas dari beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya peningkatan jumlah UMKM tersebut. Yang pertama, yaitu pemanfaatan sarana teknologi, informasi, dan komunikasi. Lebih dari 8 juta UMKM sudah termasuk dalam unit usaha yang go digital. Jumlah ini setara dengan 14% dari total UMKM yang ada di Indonesia. Yang kedua, yaitu kemudahan peminjaman modal usaha. Dibukanya akses pembiayaan perbankan yang cukup mudah mendorong tumbuhnya usaha mikro, kecil, dan menengah. Bahkan, perbankan wajib mengalokasikan kredit untuk pembukaan UMKM yang ada di Indonesia. Yang ketiga, menurunnya tarif PPA final yang mempermudah pelaku UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Keberadaan UMKM di Indonesia memiliki peran dan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dapat dijelaskan peran dari UMKM dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, UMKM di Indonesia berkontribusi dalam menghasilkan pendapatan negara, yaitu 60,3% dari total produk domestik bruto Indonesia. Yang kedua, jumlah UMKM yang ada saat ini mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, jumlah UMKM
yang ada di Indonesia akan menjadi aset utama dalam hal pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan jumlah lebih dari 64,2 juta UMKM. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.